Oke, Mr. Ong. Ya, Dulu motivasinya apa? Apa namanya belajar bahasa Jawa itu? memang saya sudah dari kecil ya. Dari kecil saya idam-idaman waktu masih di Indonesia yang dibicarakan di Jogja, di Solo itu saya anggap satu bahasa yang sangat klasik, sangat sangat bagus, sangat tinggi gitu. Belum bisa bahasa Belum pernah. Karena waktu itu tinggalnya di Jawa Di Barat Bandung sih ya. Bandung Saya, ya. saya orang Sunda. Lain tahun kita 50 tahun. Tahun yang akan datang. Tahun yang akan datang. 50 tahun. Kita mulai 74. Oke, sekarang saya kepengen ngerti ya, Mr. Ong pakai bahasa Jawa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya Latif dari Surindo Family Channel. Saudara-saudara sekalian, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, hari ini kami berkesempatan berkunjung ke sebuah restoran namanya Sarina. Kita akan mencoba untuk mencari informasi tentang perkembangan budaya Jawa, bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Kebetulan bersama kami tokoh-tokoh yang luar biasa ya, yang mendukung sekali dengan adanya pengembangan bahasa Jawa di Suriname. Salah satunya adalah Bapak Darmo, dan yang lain adalah Bapak Roy, Pak Roy Ong ya. Ini salah satu pendukung, sponsor terselenggaranya kursus bahasa Jawa yang ada di Suriname. Baik pemirsa yang budiman, kita akan langsung ngobrol dengan tokoh-tokoh besar ini yang luar biasa. Ini sangat berjasa sekali terhadap pengembangan bahasa Jawa di Suriname. Baik, kita ngobrol dengan bahasa Indonesia biar enak ya, karena beliau-beliau ini mahir bahasa Indonesia ya. Dan Pak Darmo, kita tidak ragukan lagi ya, beliau itu guru bahasa Jawa, guru bahasa Indonesia ya, yang sudah beberapa kali kita liput di channel Surindo Family. Oke, selamat pagi Bapak-bapak. Ya, selamat pagi Pak Roy. Selamat pagi Pak Latif. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah lah. Baik, terima kasih Pak Darmo sudah bawa saya ke sini untuk berkenalan dengan Pak Roy Ong. Ya. Ong ya. Ini salah satu pengusaha restoran di Suriname yang terbesar, Ya. luar biasa. Pak Darmo, bagaimana sejarahnya kok bisa ketemu Pak Roy Ong ini, Pak? Oh itu ya sejarahnya begini, waktu kita mengadakan kursus bahasa Jawa di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paramaribo, itu ada 3 orang Cina. Tapi yang melanjutkan itu ya Bapak Ong ini. Sampai selesai itu pokoknya Pak. 3 orang Cina itu? Oh, ada orang Cina, tapi ada yang dari Marimboro, Pemuene, saya kira gitu. Tapi ada 4 atau 3 orang miripnya itu orang Cina seperti Pak Ong ini. Nah saya sudah waktu itu pikir, kira orang Cina kok ada belajar bahasa Jawa. Jadi waktu itu sebagai peserta ya? Iya, sebagai peserta. Oh, luar biasa. Luar biasa bener Pak Ong itu yang melanjutkan kursusnya itu sampai selesai. Bener, sampai dapat sertifikat. Ini orangnya kalau berkomunikasi dengan saya, beliau itu langsung menggunakan bahasa Jawa gitu. Oke. Memang murid yang luar biasa ini. Oke, Mr. Ong. Ya. Dulu motivasinya apa? Apa namanya belajar bahasa Jawa itu? Memang saya sudah dari kecil ya. Dari kecil saya idam-idaman waktu masih di Indonesia. Saya idam-idaman kapan-kapan ingin belajar bahasa Jawa. Saya anggap itu bahasa Jawa yang tinggi itu kromo. Saya Kromo anggap, Inggil ya? Iya, yang dibicarakan di Jogja, di Solo itu saya anggap satu bahasa yang sangat klasik, sangat bagus, sangat tinggi gitu. Jadi saya ingin sekali belajar. Saya pergi dari Indonesia, saya lama di Brasil, dan tidak ada kesempatan. Akhirnya saya
datang di Suriname, Suriname ya. dan ketemu Pak Darmo, dan dia kasih kursus bahasa Jawa. Oh, gitu. Wah, saya direct. Pada waktu itu Pak Menir Ong itu tahu ya ada pelajaran bahasa Jawa Belum tahu. Saya lihat di surat kabar Oh gitu. ada kursus bahasa Jawa Kromo dan Ngoko. Ngoko saya kurang lebih bisa juga sebab istri saya sendiri orang Jawa, orang Jawa Suriname. Nah, dengan dia saya belajar Ngoko itu. Tapi waktu di Indonesia belum bisa bahasa belum pernah. Karena waktu itu tinggalnya di Jawa Di Barat Bandung ya. Bandung ya. Saya orang Sunda. Terus belajar bahasa Jawa berapa tahun bisa menguasai? Saya belajar dari tahun mulai 2013 sampai 1 tahun. Satu tahun, tapi setelah itu ada praktiknya sampai 2016 gitu kurang lebih. Ya, praktek 1 kali seminggu untuk kita bersama-sama satu kelas memakai bahasa Kromo. Terus saya dengar dari Pak Darmo itu katanya Mr. Ong ini mensponsori gitulah adanya program-program bahasa Jawa yang ada di televisi. Jadi untuk saya kembalikan berterima kasih kepada kesempatan ini, saya selalu bantu kursus bahasa Jawa. Kalau ada apa-apa begitu, saya sebisa-bisanya saya bantu sponsor. Ya, oke. Sampai sekarang. Pak Darmo, program-program yang pernah dilaksanakan di televisi misalnya itu apa saja, Pak? Itu ya masing-masing sebenarnya, itu terutama tentang kebudayaan orang Jawa. Banyak bicara-bicara yang orang Jawa, orang tua-tua dulu itu membicarakan itu. Orang-orang muda sekarang itu kan nggak bisa mengetahui. Ya, itu yang saya, mungkin mereka tidak tahu bahwa kalau saya ini harus bicara di televisi, saya tidak mungkin kalau saya ini mau bicara ngobrol, tidak ngajeni yang penonton televisi. Itu makanya saya harus menggunakan bahasa Kromo. Tapi reaksi mereka itu sering kalau jumpa saya, Pak Darmo, programa bunga ada abung. Itulah reaksinya anak-anak muda itu. Terus aku tanya, apa ya dunong? Ya beda. Saya Pak aku dunong. Programa bunga ada Pak programa bu. Ya itulah saya juga merasa senang dan bangsa Pak Ong ini, walaupun dulu saya lihat waktu ikut kursus bahasa Jawa itu kan beliau itu masih menangani restoran ini. Jadi sibuk sekali. Toh beliau itu bisa menyempatkan. Menyempatkan. Dan setelah itu harus belajar bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu terus harus ke klub supaya prakteknya gimana. Saya masih ingat itu, kadang-kadang Pak On mengikuti percakapan itu, ditelepon dari restoran ini, ditelepon ada problem apa restoran harus pulang. Ya itu waktu itu memang program saya yang lewat televisi itu tentunya menarik karena ada gambarnya Darmo. Ya Pak. Nah terus saya waktu itu kan minta Pak Ong, Pak gimana kalau saya ini di sponsor Pak? Berapa tahun itu Sarina sponsor program nguri-uri bahasa Jawa. Ya, luar biasa. Betul. Setelah COVID, nah, terus Jawa ngomong meletas. Ya, melempem. Ya Pak. Jadi saya sebenarnya berterima kasih banyak-banyak tentang Pak Ong ini. Sebenarnya beliau itu mencintai dengan cinta kasih bahasa Jawa. Sering beliau itu mendukung kita. Aduh, kalau proses bahasa Jawa butuhnya apa? Nanti saya sponsor. Itu apa namanya fakta itu, fakta yang saya katakan di sini, Pak. Benar-benar gitu. Nah terus sampai saat ini program yang masih bisa berjalan apa Pak? Di televisi misalnya, di media-media itu? Ya, di televisi saya masih ada ya? Iya masih ada. Walaupun kita belum dapat sponsoring, tapi ya gimana ya, kita tidak akan berhentikan karena banyak orang
kalau satu malam, 2 malam tidak ada teleprograman, tidak ada, orang-orang sudah teriak-teriak. Kenapa televisinya Pak Darmo begini? Benar, menarik. Mungkin Marsnya rubuh. Makanya sekarang kita lagi beres-beres ini buat mungkin harap-harap Agustus gitu. Iya. Agustus kita bisa mulai buka lagi Restoran ini. ya tempat makan di depan, di belakang sama di ini airco ya kan AC. Dan Pak Au sudah memberi garansi saya Pak Darmo sabar. kabar subur. Ya coba Iya. sabar Pak Darmo, karena saya cari tenaga kerja khusus sekarang. Memang itu Tenaga kerja apa itu Pak? orang kerja susah. Untuk yang ini? Nih buat di restoran. Oh, restoran. Iya, kita saban hari cari orang susah sekali. Tapi di mana-mana kok. Iya. Di mana-mana. Di Kalau dunia mau juga. Kalau mau yang enak itu ambil tenaga kerja dari Indonesia. Iya, memang, tapi Tiketnya ya Pak? sulit ya. Iya. Sulit bawa orang dari jauh begitu nanti problem ya. Jadi sosial dan sebagainya. iya. Iya betul. Tapi memang banyak orang ambil dari Kuba, orang dari Filipina, orang Indonesia juga. Tapi saya agak bimbang ya. Iya. Terlalu Tanggung jawabnya ya Pak. tanggung jawab terlalu besar. Membawa orang ke Suriname Iya. itu luar biasa. Baik, kaitannya dengan bahasa Pak. Ini kiat-kiat apa saja yang akan atau program apa saja yang akan dilaksanakan kaitannya dengan kursus bahasa Jawa, bahasa Indonesia Pak? Pak Darmo. Tentang bahasa Jawa, ya maaf aja ya saat ini, karena bahasa Jawa itu saya yang mempunyai keinginan di Suriname itu bahasa Jawa itu saya yang minta kepada Pak Duta Besar, Pak, saya bisa dapat lokasi. Untuk apa Pak Darmo lokasi? Saya ingin mempelajari bahasa Jawa. Siapa yang mau belajar bahasa Jawa? Ya saya Pak. Baru 3 bulan saya dapat izin. Waktu saya dapat izin itu saya cari-cari teman-teman saya untuk bantu saya. Sebenarnya kalau saya sendirian gimana ini? Tidak ada yang mau. Ada yang kritis juga. Pak Darmo befuh om dia Celeste gitu. Malah ada yang bilang begitu. Nah, saya bilang, ya orang yang bilang begitu, silakan. Ya apa? Saya yang punya inisiatif. Betul. Oke. Karena saya tidak bisa bilang dengan Pak Duta Besar, Pak maaf ya saya tidak punya teman. Itu gimana? Terus saya lanjutkan, saya sendirian. Berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun, terus ya itu Ibu Lisa itu yang saya tawarin bisa bantu saya. Ibu Lisa terus dia Pak, saya bisa. Ya, itu. Tahun 2000 ya Pak? Iya. Tahun 2000 toh? Iya, waktu itu lah sekarang ini ya, ini soal ini sebenarnya juga saya bicarakan tentang forum ini sebenarnya. Tapi bahasa Jawa dan bahasa Indonesia di KBRI itu dipecah. Dulu itu saya yang mempunyai tanggung jawab tentang kursus bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Yeah. Saya pelaksana harian lah, itu dah untuk bantu-bantu rekan-rekan kami yang mengajar. Di samping itu sebenarnya saya ini sudah punya produksi ada guru bahasa Jawa sekarang. Ya, punya kader gitu ya Pak? Ya, punya kader. Bahasa Indonesia juga punya kader. Walaupun dimanapun mereka bisa mengajar. Tapi itu produksi dari saya. Nah, kalau termasuk Mr. Ong ini termasuk kader ya Pak? Iya dong. Ini cuma sponsor. Bapak kader dan sponsor yang benar-benar ini beliau ini. Jadi saya juga berterima kasih Pak Latif kemarin itu bicara dengan saya ingin tentang Pak Ong bicara dan sebagainya, karena Pak Latif juga ingin tahu gimana perkembangannya restoran yang satu-satunya di restoran di Suriname ini yang pokoknya luar biasa lah. Ya, luar biasa benar tadi naik. Lain tahun kita 50 tahun.
Tahun yang akan datang. Tahun yang akan datang. Oh, 50 tahun. Kita mulai 74. Ya. Dan sudah lama juga. Iya, iya. Oke, sekarang saya kepengen ngerti ya, Mr. Ong pakai bahasa Jawa, Pak. Ya. Wah. Silakan. Kados pundi monggo. Monggo. Amargi mbok menawi mawon, amargi mbok menawi Pak Ong sudah lama itu COVID itu tidak ada kontak dengan Sampun dangu buatan Sanjangan saged nggih. sanjangan basa Jawa ngaten ya. Nggih. ya sakdangune COVID itu loh 3 Sakdangune tahun aja telung- kita gitu. 3 tahun buatan saged Sanjang-sanjang sanjang harus pripun sampun lali nggih. ya Kesupen. amargi kedah dipun lajengaken Kulinaaken nggih. nggih kulinaken Kedah kulino nggih. nggih. Dulu kalau Pak Ong ini F dengan saya, BA dengan saya, menggunakan bahasa Jawa. Benar. Ada keperluan apa? Iya, menggunakan. Menawi wonten wonten keperluan Nggih, keperluan nggih. nggih kula saged sponsor malih basa Jawa nanging basa Jawa kromo nggih. Ya. Sebatas rada Supados nggih supados boten ical. Leres, Menika leres. ya mungkin perkawisan Pak Darmo sampun dangu boten maringi Nggih. sinauan basa kedah Jawa. dipun lajengaken sing ingkang sae Ngaten-ngaten. ya eman-eman Nggih. ya, Bangga, Pak. Bangga jenengan saged napa nggih? Keturunan Tionghoa, Nggih, nggih. Cina nggih. nggih. Dinapi saged sanjangan kali basa Jawa kanthi sae. Nggih. Ngoko, kromo, nggih campur-campur lah. Ya campur-campur saged ugi. Naming promo Langkung sae nggih. Langkung sae kromo. saya saestu. Sampun dangu mboten. Nggih, nggih, nggih. Saya tuh bahasa niku nek mboten kulino. Nggih. Niku saya tuh Mboten dipun praktekaken repot nggih. masalah nggih repot niku. Ya. Kula mawon saking Jawa, Pak. Kula saking Jawa. Nggih. Kelahiran Jawi rin kromo inggil nggih saben dinten. Pak. Oh, Saben dinten kromo inggil kali tiang sepa. nggih nggih. Amargi kula teng Suriname, Mhm. pun pinten tahun 8 tahunan oh. 10 tahun. 10 tahun nggih. Lah niki pun saben dinten niku komunikasi kali tiang-tiang niku yes Jawane ngoko, Pak. Oh nggih. Jawane ngoko sing grofu. Ngoko seranang. Nggih. Akhirnya nggih terpengaruh. Nggih. Kromo inggil, kromo madya pun radi ical. Oh, oh. Radi ical. Iya. Saumpami kadose kula wangsul malih teng Indonesia nggih, kadose tiang-tiang Indonesia niku sami kaget lah. Nggih, Niki nggih. Pak Latif kok sanjang kali tiang sepa niku grofu. Kasar. Nggih kasar. Padahal nggih amarga saking kulinone teng Nggih, nggih, Suriname nggih. ngoten. Iya. Garwa panjenengan saged sanjang. Saged Oh. saged alus niku. Oh, halus. Langkung alus timbangnya kula niku. Nggih. Wah, intinya kami bahagialah, banggalah jenengan keturunan Cina bisa Nggih. bahasa Jawa. Jawanya bukan Jawa ngoko ya, kromo ya. Meskipun masih ada campur-campur ya. Iya, iya, iya. Ini luar biasa. Satu kebanggaan untuk kami warga negara Indonesia yang ada di Suriname juga mewakili masyarakat Indonesia yang di Suriname. Mhm. Jadi saya sih berharap ya nanti ada program-program tidak cuma bahasa Jawa saja, bahasa Indonesia juga penting ya. Iya, iya. Karena biar bagaimanapun masyarakat Suriname ini adalah bagian dari keturunan Indonesia. Itu yang harus kita kembangkan bersama. Betul, betul. Makanya saya sedang mencari tokoh-tokoh pejuang seperti Pak Darmo, Mr. Ong. Mhm. Nanti mungkin bisa kolaborasi ya kerjasama bagaimana untuk
meningkatkan atau merangsang masyarakat Suriname agar lebih mencintai bahasa Indonesia. Ya, betul, betul. Oke, bagi orang Suriname mungkin itu tidak terlalu penting, tapi menurut saya penting juga. Saya rasa penting ya. Karena orang-orang Suriname banyak yang ke Indonesia. Ke Indonesia, ya. Apalagi mereka kalau melihat program-program televisi di Suriname pakai bahasa Indonesia, Iya. mereka akan lebih paham. Ya. Iya. Karena tidak menutup kemungkinan sekarang kan media elektronik sudah luar biasa. Ada YouTube, Iya, kemudian ada iya, streaming, itu. Iya. Program-program Indonesia banyak disiarkan di Suriname. Banyak sekali. Betul. Seperti ada televisi JTV, ya, JTV itu pakai bahasa Jawa, otomatis mereka apa namanya paham. Tapi ada televisi-televisi yang lain yang apa namanya menyampaikan program Indonesia pakai bahasa Indonesia. Dan banyak yang kadang-kadang mengeluh, saya senang sekali dengan film-film Indonesia, tapi saya nggak paham. Nggak paham. Nah, saya nggak paham. Tapi ada subtitlenya, ada terjemahannya di bawahnya, itu ya membantu sekali. Oke. Pakai bahasa Inggris. Jadi nanti saya berharap ya Pak Darmo, Mr. Ong, coba kita cari apa namanya, cari satu metode, cari apa namanya, kiat-kiat biar supaya bahasa Jawa, bahasa Indonesia akan terus berkembang di Suriname. Ya, betul. Baik sekali. Jadi Mr. Ong siap membackup ya? Ya, saya siap. Oke. Saya siap. Terima kasih. Oke. Baik, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, demikian ngobrol kami dengan Mr. Ong, dengan Pak Darmo selaku tokoh dari keturunan Jawa, Mr. Ong dari keturunan Tionghoa, Cina, yang sangat peduli sekali dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa yang ada di Suriname. Kita berharap mereka-mereka itu tidak patah semangat ya untuk terus memperjuangkan bahasa Jawa, bahasa Indonesia di Suriname agar tetap lestari, dan mereka ini adalah pejuang-pejuang yang luar biasa tanpa tanda jasa ya, artinya tanpa penghargaan, tanpa, mestinya pemerintah Indonesia harus memberikan penghargaan pada mereka-mereka ini. Itu saja yang bisa kita obrolkan pada pagi hari ini langsung dari restoran Sarinah yang ada di Geminilanswe, apa? Ya. Geminilanswe, Verlengde Geminilanswe. Verlengde. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf, dukung kami terus dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.